Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review pada mata kuliah Psikologi Islam. Pada pertemuan ini yang kita kaji yaitu pengembangan kepribadian Islam. Jadi dalam psikologi Islam ini juga ada tugas-tugas perkembangan yang harus tercapai bagi individu, bagi manusia, sebagai makhluk. Sama dengan psikologi perkembangan atau psikologi barat mengatakan bahwasanya setiap manusia memiliki fase-fase, yang tiap fase-fase ini memiliki tugas perkembangan yang harus tercapai. Dan jika tugas perkembangan itu tidak tercapai, maka manusia itu dikatakan sebagai kurang atau bahkan dikatakan sebagai abnormal. Contoh kecil, fase dewasa awal atau usia 25 tahun hingga 40 tahun itu adalah masa-masa puncak keemasan manusia di bidang profesi, di bidang karir. Nah, pada fase ini ketika manusia tersebut di usia ini kok tidak bisa mencapainya, maka dia di fase selanjutnya juga akan mengalami lebih kesulitan dalam bidang karir. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak tokoh-tokoh yang di usia senja usia 60 tahun baru menapaki karir, tapi itu adalah hal yang sangat sedikit sekali. Oke, langsung aja. Yang pertama, menurut Mujib bahwasanya yang dinamakan sebagai pengembangan kepribadian Islam adalah usaha sadar yang dilakukan individu untuk memaksimalkan daya insaninya agar terlaksana tugas perkembangannya, agar ia mampu merealisasikan dan mengaktualisasikan diri lebih baik sehingga memperoleh kualitas hidup di dunia maupun di akhirat. Secara dunia dia juga memperoleh, secara akhirat dia juga memperoleh. Makanya manusia harus peka. Usia saya berapa, fase yang saya lakukan itu apa. Dalam Islam itu juga ada tugas-tugas perkembangan. Oke, ketika dalam kita mengatakan psikologi barat, yang namanya perkembangan, manusia itu diteliti dari perkembangannya melalui beberapa pendekatan. Ada pendekatan biologis atau pendekatan fisik. Kemudian ada juga pendekatan lingkungan, pendekatan lain sebagainya ya ini ya. Contoh kecil kalau pendekatan sosial, ada tokoh Erik Erikson mengatakan bahwasanya manusia itu terbagi beberapa fase. Fase prenatal, fase bayi, fase anak-anak awal. Fase anak-anak awal menurutnya Erik Erikson bahwasanya anak 70% itu bergaul dengan teman-temannya, yang 30% dia bersama orang tua atau keluarganya. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia juga dikatakan sebagai kurang atau bahkan nanti akan mengalami kegagalan di fase selanjutnya, akan mengulangi di fase itu. Oke, yang dinamakan pengembangan kepribadian Islam, bagaimana semua ini bisa terlaksana dengan baik. Semisal ini ada qalb atau hati. Hati merupakan tempat bermuaranya segala kebaikan. Ini ya. Kemudian jisim atau fisik. Fisik merupakan yang nampak, yang kelihatan, bisa didengar, bisa diraba, dan sebagainya ya. Kemudian psikis atau nafs, tidak nampak ya, tapi ini bisa diketahui dari perilaku fisik tadi. Kemudian manusia yang unggul adalah manusia yang mampu mengembangkan potensi fisik dan psikis. Apa sih tugas saya sebagai khalifah itu? Apa sih tugas saya sebagai makhluk itu kepada Tuhan? Apa sih tugas saya sebagai manusia kepada lingkungan, kepada masyarakat? Ini adalah dikatakan sebagai manusia yang unggul ketika dia bisa melakukannya. Mencegah dari hal-hal yang merusak, apa yang negatif dia hindari.
dan mampu menyembuhkan jika sudah terlanjur sakit. Biasa manusia itu jatuh, biasa manusia itu sakit, tapi harus bisa segera sembuh. Oke, pendekatan dalam psikologi Islam. Dalam psikologi Islam ada beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan konten. Pendekatan konten itu apa sih? Serangkaian metode dan materi dalam pengembangan kepribadian secara hierarki dilakukan individu, dari mulai jenjang terendah hingga jenjang paling tinggi, untuk penyembuhan dan peningkatan kepribadiannya apa saja. Jadi contoh kecil, bayi lahir itu ada namanya teori tauhid, sudah dikenalkan dengan teori tauhid. Kemudian sebelum balik sudah dikenalkan dengan teori-teori syariat. Ketika sudah balik maka dia wajib untuk melaksanakan teori syariat-syariat itu. Kemudian kepribadian adalah integrasi sistem kolbu, akal dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Jadi tingkah lakunya bagaimana? Ini harus tertanam, harus bermoral sebagai bentuk output dari perilaku manusia. Perilaku manusia yang baik, maka dia juga dalamnya juga baik, outputnya juga baik. Menurut Abdul Mujib, ada 3 tahapan dalam melakukan pendekatan ini. Tahap pendekatan tadi ya, konten tadi ya. Tahapan permulaan, ini pembersihan dosa namanya. Manusia merasa rindu kepada sang kholik. Berat ya, kita merasa rindu. Nah, jarang sekali kita merasakan seperti ini. Ia sadar bahwa keinginan untuk berjumpa dengan tabir al-hijab yang menghalangi interaksi dan berkomunikasi, sehingga ia berusaha menghilangkan tabir tersebut. Ketika ada dosa-dosa, segera ia minta taubat. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu kesungguhan dalam menempuh kebaikan. Setelah dia bertobat, dia berusaha untuk berbuat baik. Dan terakhir yaitu tahapan merasakan. Jadi manusia tidak hanya sekedar menjalankan perintah kholiknya, tidak sekedar ibadah, tidak sekedar puasa dan menjauhi larangannya, misalkan kita tidak sekedar yang dilarangkan itu. Namun ia merasakan kelezatannya ketika ibadah itu benar-benar nikmat, ketika puasa itu benar-benar nikmat, bahagia, adem, ayem gitu ya. Kemudian juga merasakan kedekatan dia dengan Tuhan. Ini yang sulit ditempuh. Kerinduan bahkan kebersamaan dengannya. Makanya tahapan yang terakhir ini harus benar-benar ditata. Mulai tahapan yang pertama. Oke, yang kedua yaitu rentang kehidupan. Yang rentang kehidupan ini maksudnya adalah serangkaian perilaku yang dikaitkan dengan tugas-tugas perkembangan sesuai rentang usia. Rentang usia itu mulai dari alam kandungan, bahkan hingga sampai meninggal dunia. Bahkan kalau dalam psikologi Islam itu sampai dia nanti di yaumul kiamah, antara surga dan neraka. Ini masuk bagian dari fase-fase rentang kehidupan. Nah, ini diantara fase-fase manusia. Perspektif psikologi Islam, pendekatan rentang kehidupan. Ada fase nutfah. Ada fase hidup di alam rahim. Nutfah ini adalah makanan yang dikonsumsi manusia. Jadi kita makan itu aja sudah masuk kategori masuk kategori proses terjadinya anak kita. Kalau makanannya kita halal, maka anak kita juga akan baik. Kalau makanannya kita haram, anak juga kurang baik, gitu ya. Karena apa? Dari makanan itu masuk ke dalam darah dan daging. Fase yang ketiga yaitu zigot, sperma dengan ovum. Fase alaqah, fase mudghah, fase izam, fase lahm, fase qalb akbar. Kemudian ketika sudah lahir ya, ada fase walad, anak-anak, fase aktif. Fase yang pertama itu fase walad, anak-anak. Ini di dalamnya ada fase aktif, fase bayi, ada sabi, ada mumayyiz. Ini sudah akil. Apa sih kewajibannya ketika akil itu? Nah, fase muharik,
fase yafi. Kemudian fase yang kedua yaitu fase balik, fase ketiga fase sabab, fase keempat fase al-umur, fase yang kelima fase al-azhar al-umur, fase yang keenam fase sakaratul maut. Ini yaitu fase di mana manusia sudah persiapan masuk meninggal dunia. Di antara fase sakaratul maut ini ada fase kuburan, dia dibawa ke kuburan, ini ada fasenya juga. Kemudian fase padang mahsyar, dan terakhir fase surga dan neraka. Oke, terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan sampaikan di komentar. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.